Selamat kembali lagi dengan Pasti Badung, podcast Community Badung, pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Kembali lagi dengan aku Arum sebagai host kali ini, dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat menginspirasi dan keren nih guys. Kita lagi bareng sama Kak Elo ya? Ya betul. Kalian kenalin, ini merupakan Kak Elo yang merupakan kali ini tamu undangan kita yang keren dan inspirasi banget. Mungkin gimana kabarnya Kak? Tadi perjalanan sini baik? Baik, macet. Nggak macet untungnya, tapi ya sangat mendung ya. Iya, mendung. Mendung sekali, tapi Tadi, semoga nggak semua nggak banget hujan ya lagi ya. Soalnya kemarin-kemarin kan hujan terus ya. Iya. Ya itu dah. Jadi tadi nggak kena macet ya Kaknya? Nggak, untungnya aman. Jo juga nyetir aman. Baik-baik saja. Dia kalau nyetir tuh biasanya ngajak orang mati Kak. Biasanya racing dia. Iya benar. Oke Kak, gimana sih Kak? Mungkin bisa cerita-cerita santai nih Kak. Gimana kesibukan Kakak akhir-akhir ini? Belakangan ini sih ya sibuk buat konten sendiri, terus juga persiapan untuk lanjut S2 di Australia gitu. Kakaknya ke Australia kuliahnya? Ingin melanjutkan studi di Australia gitu. Semoga bisa ya Kak. Berarti Kakak punya channel-channel gitu ya? Iya, punya channel YouTube. Mungkin bisa dikenalin Kak? Bisa follow dan subscribe akun What Is Game at RG Live di YouTube. Yes, YouTubeku. diikutin ya guys. Berarti kakaknya brandingnya itu di YouTube? YouTube, TikTok, sama IG. Semua berarti? Iya, Okay. semua platform. Terus kakak biasanya kalau di sosial media itu konten-konten kakak tuh kayak gimana Kak? Mostly sih gaming, tapi aku juga vlog gitu, daily life, terus bagaimana caranya aku beraktivitas menggunakan kedua kakiku gitu. Iya. Mungkin kakak mau ngenalin personal kakak? Personal? Ya, kayak gimana kakak, branding kakak gitu. Biasa ya, aku sih berawal dari ketertarikan untuk showcase tentang aku disabilitas mampu untuk main game gitu ya, karena aku hobinya main game sejak kecil. Terus aku waktu SMA kelas 2 tuh kayak aku tertarik untuk video editing nih, aku coba deh untuk bikin YouTube. Terus juga aku suka main game, kayak kenapa nggak langsung aja gitu sekaligus gitu. Terus setelah itu ya ada ketertarikan untuk kayak ingin lanjutkan studi di Brawijaya gitu di Malang. Oh, berarti kalau konten-konten kakak tuh kakak sendiri yang edit? Ya semuanya. Script, rekam, edit, semua preparationnya aku sendiri. Gila. Berarti setiap konten itu biasanya kakak ngabisin berapa lama Kak? Kalau misalnya lagi niat dan mood gitu, paling 1 hari bisa langsung jadi. Tapi kalau lagi nggak mood gitu, kayak males banget gitu, paling 3 bulan gitu. Gila. Itu keren banget loh Kak, sendiri gitu? Ya semuanya sendiri. Nggak ada yang ngebantu, maksudnya kayak wakil sih. Mungkin kakak juga bisa cerita dikit gimana proses kuliah. Kakak kuliah kan ya? Iya. Kuliah kakak selama prosesnya berlangsung hingga lulus sampai dapat gelar itu. Kakaknya kuliah jurusan apa? Aku jurusan desain komunikasi visual di Brawijaya, kan sesuai dengan teman-teman di sini ya. Iya sama. Aku di kafe juga. Di kafe juga? Iya. Mantap. Aku jadi awalnya itu tahun 2019 dapat info bahwa kampus Brawijaya tuh menerima disabilitas gitu. Jadi aku mencoba untuk daftar, dan awalnya tuh aku pingin mencoba penyiaran gitu. Jadi kayak film dan televisi, karena aku kan emang tertariknya tuh di video editing gitu. Tapi saat itu mereka tidak menerima disabilitas fisik seperti aku, jadinya aku mencari yang mendekati dengan video editing, yaitu DKV gitu. Terus ya syukur-syukur puji Tuhan diterima, terus ya mengalami proses yang biasa seperti teman-teman lainnya gitu. Paling mengalami culture shock-nya itu adalah melihat bahwa ternyata banyak penyandang disabilitas lainnya gitu, tidak hanya aku gitu di Brawijaya gitu. Jadi sana ketemu ya? Iya, soalnya aku di sini selama di Bali sekolah biasa tuh yang nggak ada teman-teman disabilitas gitu, kayak teman-teman biasa gitu. Tapi selama Kak masuk tuh kan berarti Kak kenal banyak teman-teman disabilitas. Gimana sih perasaan Kak? Bahasa kayak buka jendela baru gitu, kayak wow gitu. Bahkan ternyata ada yang disabilitasnya lebih parah dari aku, terus juga mereka lebih lebih canggih, lebih keren, terus lebih kreatif juga, kayak buset, gila luar biasa gitu. Jadi, terus untuk proses kuliahnya di kafe juga ya tugas-tugasnya ya mantap. Banyak kan? Yang namanya Nirmana itu mantap sekali. Bener ya Kak, kalau di sana tuh tetap ngelaksanain tugasnya sesuai sama deadline-nya tetap sama sesuai dengan teman-teman lainnya gitu. Gokil ya. Emang gokil. Ya paling deadline-nya kayak 1 minggu gitu. Tapi kalau ngejalanin kayak gitu tuh Kak pernah gak sih kayak stres?
apa ngerjain tuh kayak apalagi yang namanya Neomana ya semester 1 2 ya benar 1 2 tuh semester 1 Neomana manual jadi kayak melukis manual terus gambar manual itu kayak pakai cat juga paling ngerjainnya kayak apa ya kalau misalnya dari jauh hari ya sampai tengah malam begadang sampai pagi nggak tidur juga. Kak, ini aku jadinya dapat bocoran dong gimana? Ya nggak apa-apa ya jadi biar ada persiapan untuk teman-teman juga. Berarti gitu. Selama proses kakak kuliah tuh pernah nggak sih yang namanya kayak, aduh kak aku ngambil ini ya capek no gitu. Ada titik jenuhnya tuh ada aku masa kayak aduh kayaknya aku salah jurusan deh. Aku kayak waduh ya aku emang bener aku masa salah jurusan gitu kan aku sebenarnya tertariknya tuh di video editing gitu perfilman gitu oke anjir nih apa tuh namanya banyak ngelukis dan lain-lain kayak lah bukan aku ini aku sebenarnya kalau untuk seni melukis dan mahat apa kayak karya-karya gitu enggak gitu tapi aku tetap jalani aja siapa tahu dapat hikmahnya dan ya dapat hikmahnya untuk mulai di semester 3 gitu. Oke. Terus selama perjalanan kakak hidup nih kak dari kuliah dan lain-lain tuh kakak tuh pernah nggak sih ada di detik kayak aduh capek banget loh sama dunia ini ngerti gak sih kayak anjir lah kenapa sih susah banget gitu loh dan kakak memilih udah pernah mikir kayak gitu cuman kakak akhirnya bangkit lagi pernah nggak di posisi kayak gitu? Pernah waktu SMA kelas 1 kayaknya ya SMA kelas 1 gitu kayak nggak deh waktu SMP gitu aku mikir kayak melihat teman-teman lainnya olahraga dan lain-lain gitu beraktivitas biasa sementara aku cuman bisa lihat duduk di pojokan gitu tapi dari situ kayak aku kan juga bisa melakukan yang lain kayak mereka gitu paling aku cari caranya tuh berbeda misalnya kalau teman-teman lagi pada main basket atau volley untuk ambil nilai penjas gitu aku paling minta ke gurunya kayak Pak boleh nggak saya teorinya doang gitu jadi aku memperbagus di teorinya gitu di ilmunya gitu dan olahraga yang aku bisa ya renang jadi aku memang bagusnya di situ renang. Renang Gila. Terus kakak bisanya renang apa? semua ya bisa amin ya dada terus punggung mostly punggung sih kayak punggung aku sih nggak bisa kak. belajar renang mantap. Terus boleh nanya kak berarti selama kakak sekolah sebelum kuliah ini kakak sekolah di sekolah biasa? Aku sekolah di Thomas Aquino. Oh ya tahu. Oke. Puji Tuhan ada yang tahu. Soalnya rata-rata kan pada taunya San Jose kan gitu. Iya. Baguslah ada yang tahu Thomas Aquino. Tahu kak. Berarti sekolah biasa, ngeblending biasa ya? Selama itu mungkin kakak pernah, jadi kan kakak bilang jenuh tuh, maksudnya kayak nyerah sama hidup. Apa yang bikin kakak kayak bangkit lagi gitu kak? Kayak motivasi? Ya dorongan dari orang tua sih terutama. Orang tua, terus teman-teman terdekat juga. Dan untungnya guru-guru di situ juga sangat suportif gitu. Jadi ya meskipun aku kayak merasa down, lebay gitu. Terus ya paling aku bangkit lagi. Oke. Tapi selama itu, ini personal lagi sih kak. Selama dan itu kakak tuh pernah nggak sih yang ngalamin perundungan itu kak? Untungnya belum. Kalau secara langsung fisik, verbal, apa kayak offline di sekolah atau kampus tuh belum pernah. Di lingkungan masyarakat belum pernah. Tapi ya sejak aku menjadi tanda kutip artis dadakan itu ya banyak. Ya semenjak jadi artis dadakan itu ya banyak sih omongan-omongan jelas juga gitu. Biasalah netizen gitu. Berarti dari sosial media ya? Ya, biasalah netizen. Terus misalnya kak, kan ada perundungan gitu kan? Kakak tuh gimana sih menanggapi perundungan-perundungan kayak gitu? Karena kan pasti banyak teman-teman disabilitas tuh yang kena kayak gitu. Iya, aku sering mendapatkan cerita sih dari teman-teman waktu di kampus gitu dulu mereka sekolah sering dibully gitu awalnya sekolah biasa dan mereka emang pengennya sekolah biasa gitu tapi karena mengalami perundungan jadinya mau nggak mau harus pindah ke SLB ke sekolah luar biasa gitu. Bahkan di SLB sendiri kurikulumnya berbeda dengan sekolah umum gitu dan mereka kan bisa dibilang kayak sedikit terlambat gitu dengan teman kita yang di sekolah biasa gitu. Paling sebenarnya dari disabilitasnya itu juga pengaruhnya dari dukungan sih, suportif orang tua yang paling penting. Kalau misalnya orang tuanya itu sangat mendukung, kayak kalau misalnya anaknya dibully terus langsung langsung diatasi, itu pasti aman-aman aja sih biasa, harusnya gitu. Dan langsung bisa kuat menghadapi lagi ketika mengalami perundungan lagi gitu. Kalau dari kakak nih, semisal kakak dirundung tuh, mungkin cara kakak mengatasinya gimana kak?
Aku bully balik. Aku pernah waktu SD, aku diceng-cengin gitu kayak apaan? Kamu juga sama gitu. Ya udah dia sendiri yang nangis. Dengan guys, kalau kalian dibully tuh bully balik. Iya, bully balik. Salah. Salah, ngapain? Iya. Berarti overall kalau kakak menerima hal itu tuh kakak tipe yang ya udah bodo amat. Iya. Kenapa? Why gitu ya. Bodo amat. Tapi emang aku mengakui bahwa biasanya teman-teman disabilitas tuh memiliki mental yang kuat-kuat sih Kak. Jujur kalau selama aku bertemu itu kebanyakan emang mentalnya kuat-kuat. Iya, karena kan kita juga sudah menghadapi sehari-hari itu banyak rintangannya gitu loh. Sudah banyak kesulitan, kehidupan yang pahit, masa lalu juga kan dengan keluarga. Apalagi ini dapat cuman apa ya, kayak komentar apa dari lingkungan sosial gitu, cuman teman dan masyarakat gitu kayak alah sepele gitu. Tapi dari lingkungan sekitar, contohnya apa yang kecil keluarga tuh pernah dapat omongan-omongan gitu nggak Kak? Enggak. Personal sini, maaf ya Kak. Enggak apa-apa, dari keluarga aku enggak, untungnya enggak pernah Berarti sih. semua support ya Kak? Iya. Ya? Syukur deh. Terus tentang ini gimana sih tanggapan kakak sama orang-orang yang mandang teman-teman tuh disabilitas sebelah mata? Pasti kan ada ya Kak, sekelompok orang yang kayak mandang disabilitas tuh ya udah sebelah mata. Mereka ya biasalah ya Kak. Gimana sih tanggapan kakak kan? Ya itu masih apa ya, memandang disabilitas sebelah mata tuh namanya stigma gitu ya, masih bilang kayak aduh disabilitas tuh dianggap beban, nggak ada distribusi terhadap apa pembangunan ekonomi dan lain-lain gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya kasih kesempatan aja untuk mereka mencoba pasti bisa gitu loh. Sebenarnya kan disabilitas tuh juga banyak apa skill-skillnya gitu, itu skill-skill tersembunyi gitu. Kebanyakan yang aku temuin disabilitas tuh pasti kayak ada sesuatu hal yang bikin dia tuh bener-bener keren banget ya sih Kak. Pasti ada satu hal yang emang dia tuh ahli banget, bahkan ngalahin orang yang normal. Iya, gitu. karena kan emang itu yang mereka hari-hari lakukan gitu. Jadi kan semakin lama semakin terasa aja gitu. Sebenarnya sekarang adalah kesempatan gitu. Mereka kan ngomong kayak gitu karena sudah takut duluan gitu, kayak aduh kayaknya gimana ya cara nanti dia ya. Takut deh aku gitu, kayak udahlah langsung tolak aja gitu. Ini aku juga ada sedikit cerita. Aku sebelumnya waktu masih sekolah tuh nggak ingin lanjut SMA, maunya SMK kan. Jadi biar langsung tahu gimana terjun ke ranah apa pekerjaan gitu kan, bener. seperti kalian gitu. Langsung praktek juga. Tapi SMK-nya itu nolak aku masuk gitu. Karena alasannya ya fisik gitu. Kayak kepala sekolahnya bilang takutnya dari pihak industri nggak mau menerima aku gitu. Ya oke sih ya. Masih bisa dipahami, soalnya waktu itu emang tahun 2015 masih sedikit sih yang tahu akan disabilitas, apalagi di Bali gitu kan. Jangan kan waktu itu. Sekarang aja juga kondisi untuk teman-teman disabilitas di Bali bisa dibilang hasil minim dibandingkan teman-teman disabilitas di Jawa atau di luar sana gitu. Iya, aku jarang nemuin Kak. Kayak beberapa event tertentu aja. Oke. Terus selama hal itu tuh kan kakak tuh kena misalnya ngelihat yang emang dipandang sama orang-orang tuh sebelah mata tuh kan Kak ya, pastinya ada Kak kenal kan teman-teman kakak ya, mungkin ada yang kena gitu. Gimana sih kakak ngasih motivasi ke mereka itu kayak jangan digituin itu. Motivasi ke teman-teman disabilitasnya itu? Aku Mungkin tetap bilang. Ada nggak sih kakak ketemu kayak temen yang bener-bener down banget karena mereka disabilitas? Ya ada sih. Ya aku sih bilang kayak tetap aja jalani apa yang kamu sukai gitu, apa yang kamu passionmu gitu. Toh yang menjalankan kehidupanmu sehari-hari kan kamu gitu. Ngapain kamu dengerin mereka gitu? Emang mau kamu di atas sama mereka gitu? Bener banget. Itu sih. Terus selama kakak hidup nih Kak, mungkin ada nggak cerita yang legend banget? Legend? Iya. Legendnya tuh paling waktu aku salaman sama Pak Rektor itu aja, yang tahun lalu. Gimana? Aku kan tahun lalu lulus dari Brawijaya. Aku wisuda, terus dari situ aku salaman pakai kaki gitu. Mungkin nanti editor bisa menampilkan cuplikan Cari video ya, editor. salaman sama Pak Rektor itu. Ya itu sih momen paling legend. Ya? Ya itu lah makanya aku bilang kayak menjadi artis dadakan. Karena dari situ aku ya diwawancara, terus masuk ke podcastnya Densu. Gila. Masuk ke berita-berita juga. Ya dari situ dah. Tapi keren banget tuh Kak. Cuman terbilang kakak tuh tipe yang walaupun kakak tahu anggapannya spesial kakak tuh benar-benar maksimalin apa yang kakak punya ya. Karena jarang orang bisa kayak gitu. Iya. Sekali kembali lagi ke yang tadi aku bilang, kesempatan gitu. Kalau misalnya dari pihak lain memberi kesempatan ke penyandang disabilitas, mereka akan bisa lebih maju lagi gitu. Dan tentunya pasti bisa berkontribusi juga gitu. Bener.
Habis itu mungkin yang terakhir Kak, mungkin Kakak ada pesan atau motivasi yang sekiranya bisa disampaikan buat teman-teman disabilitas di luar sana. Pesannya adalah kalau misalnya teman-teman masih malu untuk beradaptasi di lingkungan luar, ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja gitu. Tentunya juga bersama diiringi dengan misalnya kalau kalian masih nyaman dengan orang tua, ya nggak apa-apa bersama dengan orang tua, bersama dengan adik atau kakak gitu. Tapi pelan-pelan juga harus bisa lepas dari orang tua gitu, karena kan kita nggak selamanya bisa sama orang tua juga, jadi harus bisa hidup mandiri. Terus untuk masalah cemoohan dari masyarakat, dari ya teman-teman yang nggak mendukung gitu atau bahkan dari netizen gitu, ya udah sikap bodo amat aja. Meskipun emang awalnya agak nyesek di hati gitu, tapi hidup kalian kalian sendiri yang ngatur gitu, karena hidup kita adalah panggung kita gitu. Bener banget. Terima kasih ya Kak. Itu benar-benar menginspirasi banget karena jujur aku benar-benar suka banget ngomong-ngomong kayak gini sama orang-orang yang emang masih minoritas. Karena ini benar-benar kayak omongan menginspirasi lah bagi mereka. Karena terbilang kalau emang kayak kakak itu pengalaman hidupnya benar-benar kayak lebih banyak gitu loh Kak. Jadi dari kita tuh bisa belajar dari sana. Oh ya Kak, aku mau nanya, kalau masalah penyandang disabilitas ini ada gitu nggak sih dukungan dari pemerintah gitu, gimana dan pemerintah? Kalau di Bali sendiri sebenarnya Bali. untuk dukungan UMKM tuh banyak. UMKM, terus untuk kreativitas itu banyak ya. Mereka sudah ada lahannya sendiri, terus juga udah ada yayasan dan instansinya sendiri Lahannya gitu. sendiri itu maksudnya apa? Kalau di Kota Denpasar ada namanya Graha Nawasena. Nah, itu di bawah naungannya Dinas Sosial gitu. Jadi, teman-teman penyandang disabilitas yang punya UMKM itu bisa jualan di sana, terus buka warung di sana. Jadi emang yang nge-sponsorin itu, yang ngebantu tuh emang Dinas Sosial gitu. Tapi juga di beberapa kawasan lainnya kayak di Gianyar, Ubud itu juga ada banyak yayasan disabilitas yang di bawah naungan pemerintahan Kota Denpasar. Itu untuk bantuan berupa UMKM kan. Iya. Tapi untuk fasilitasnya sendiri masih sangat minim. Apalagi untuk SDM-nya di Bali gitu. Untuk pertama fasilitas jalan masih belum Iya. masih banyak yang tidak akses. Bener. Jangankan untuk kita disabilitas, untuk kalian pejalan kaki aja trotoar kan masih banyak yang rusak itu ya. Jadi mohon maaf nggak bermaksud membandingkan dengan di Jawa, tapi di Jawa ada kan banyak untuk pejalan kaki, untuk trotoar kan, jadi kayak bisa nyaman juga untuk jalan kaki gitu. Terus yang kedua juga transportasi umum juga. Jadi kan untuk disabilitas saat ini transportasi umum utama itu adalah ojek online. Iya. Ojol. Nah, kalau misal sudah situasinya kayak belakangan ini sering hujan, ojol itu pada takut naik. Terus yang kedua pada males juga. Ya, terus yang ketiga mahal. Ih bener, kadang ada sampai sejuta. Ya, tiga itu udah pokoknya permasalahan utamanya untuk disabilitas yang transportasi utamanya itu adalah ojol gitu. Jadi gimana caranya kita bisa mau mendapatkan uang bertransportasi, beraktivitas sehari-hari apabila kitanya sendiri disabilitasnya tidak disediakan kayak lapangan pekerjaan. Iya benar. Jadi kan kembali lagi ke akalnya, tidak ada lapangan pekerjaan yang inklusif untuk penyandang disabilitas, kitanya juga terhambat untuk beraktivitas sehari-hari gitu. Mau keluar pun susah. Karena transportasi umumnya tidak ada yang akses. Yang akses pun cuma bis. Bis metro itu kan. Bis metro pun juga kawasannya tidak ke kawasan kecil-kecil. Iya, benar. Jadi kan sama aja harus naik Gojek dulu ke kawasan situ. Iya benar. Itu sih masih yang PR untuk pemerintah Kota Denpasar itu. Tapi kalau pemerintah tuh ada nyediain kepo nih aku, nyediain lapangan pekerjaan gitu nggak sih, kayak emang khusus disabilitas itu ngebantu gitu? Ada, kalau untuk itu ada, tapi maksudnya juga belum yang secara menyeluruh gitu. Jadi belum semua instansi lapangan pekerjaan itu mau menerima disabilitas gitu. Ya saat ini emang mereka sudah mulai, pemerintah sudah menyediakan pelatihan untuk perhotelan, restoran, untuk pariwisata gitu, menerima penyandang disabilitas gitu, pelatihan gitu. Tapi ya masih dari sektor swasta ya masih banyak yang belum menerima disabilitas gitu. Contohnya aku sendiri saat ini masih mencari pekerjaan di Bali gitu. Aku pengen mencoba juga gitu selain pekerjaan utamaku yang online gitu, tapi kayak mengalami penolakan berkali-kali. Susah ya Kak ya? Susah banget. Ya. Tapi kalau kayak gitu tuh berarti aku kira ya penyandang disabilitas tuh kayak emang ada
emang dibuatin gitu loh, perusahaan khusus kayak gitu. Iya, ya sebenarnya sudah ada bantuan berupa tanah untuk UMKM gitu, sudah ada sih sebenarnya. Cuman ya Di yang sana tadi ya. itu. Oke. Terus Kak, tadi kakak ada nyinggung tentang lulus pas di Brawijaya itu kan, mungkin bisa lebih mendalam nih berkilo-kilonya. Gimana sih perjalanannya Kak, apa yang Kak lakuin gitu, tips-tipsnya, dan juga kayak mungkin kakak bisa ngasih tips-tips ke kita, karena kan habis ini kita lulus dan lain-lainnya itu gimana caranya biar bisa masuk gitu. Kalau aku sendiri sebagai disabilitas di Brawijaya itu ada yang namanya seleksi mandiri penyandang disabilitas atau SMPD. Jadi aku maksudnya melalui jalur mandiri gitu. Jadi di situ tesnya emang khusus untuk disabilitas. Tes-tesnya itu mudah sekali. Tapi cerita lucu, aku waktu itu nggak tahu yang namanya seleksi mandiri penyandang disabilitas. Aku kayak, oh paling ini kayak tes biasa gitu, kayak SNMPTN gitu. Aku belajar banget ini 2 bulan aku belajar, ikut kursus juga. Pas hari tes kayak, bentar nih, ada yang salah nih, kok soalnya gampang banget gitu, kok beda dari yang aku belajarin gitu. Kayak, walah ternyata menyesuaikan dengan teman-teman disabilitas yang intelektual, yang mental gitu. Soalnya kan pemahaman mereka juga beda gitu dengan kita yang masih bisa processingnya tuh lancar gitu. Terus di situ juga di Brawijaya ada namanya pusat layanan disabilitas. Jadi mereka menyediakan berbagai macam pelayanan untuk mahasiswa disabilitas yang kuliah di sana gitu. Nah, untuk teman-teman yang ingin lanjut, tipsnya ya survei dulu kalian ingin mau masuk ke jurusan apa, tapi ya paling vokasi sih yang cocok untuk teman-teman SMK di sini. Di sana vokasinya bagus-bagus sih ya. DKV paling top sih sebenarnya. Ya semangat mengerjakan tugas-tugasnya aja sih kataku. Iya. Terus pas di Brawijaya tuh kayak hal-hal yang bener-bener kayak wow baru gitu loh, yang kakak alami itu apa sih Kak? Aku jadi kepo deh. Yang paling wow itu ya itu wawasanku akan dunia disabilitas gitu. Karena sebelumnya aku nggak pernah tahu ternyata disabilitas kayak gini ya, lika-likunya gitu. Terus aktivis disabilitas, terus juga ternyata aku juga butuh fasilitas seperti ini gitu. Kayak kalau nggak kuliah di Brawijaya mungkin aku tidak akan tahu yang namanya isu-isu disabilitas gitu, kayak disabilitas isu-isu disabilitas misalnya kayak yaitu disabilitas seperti kursi roda memerlukan fasilitas bidang miring atau jalan ramp yang naikkan itu. Oh ya. Nah, terus untuk teman-teman netra atau gangguan penglihatan itu juga butuh yang namanya guiding block, atau kalau misalnya teman-teman lihat di trotoar yang warna kuning, tile-tile kuning. Nah, itu untuk membimbing mereka, menuntun mereka ketika mereka jalan sendiri, mobilisasi sendiri gitu. Nah, pokoknya isu-isu disabilitas yang mengajarkanku akan namanya penyebutan istilah-istilah yang tepat untuk mereka gitu. Terus juga alat bantunya apa aja gitu. Jadi ya teman-teman juga yang bukan disabilitas juga harus tahu juga gitu. Penyebutannya bukan lagi seperti cacat atau buntung atau kayak budak gitu. Atau bahkan yang biasanya sering digunakan di anak-anak muda ya, yang aku sering dengar tuh kayak autis gitu. Itu juga nggak boleh sebenarnya. Karena kan yang oke sih maksud kalian itu nggak menyinggung disabilitas yang autis, tapi kan kalian nggak tahu gimana rasanya sebagai penyandang disabilitas autis gitu, yang mereka alami gitu sehari-hari gitu. Itu sih yang harus dikurangi juga. Terus Kak, aku kepo deh, mau Kak bilang gini, sebenarnya dari kita, misalnya kayak dari kita deh, cara buat gimana menanggapi orang-orang penyandang disabilitas itu gimana sih Kak? Kayak ada tips mungkin biar mereka tuh nggak sakit hati, senang ngobrol sama kita gitu. Pertama sih emang approach-nya tuh ya pelan-pelan aja sih Kak. Misalnya kayak kakak lihat, misalnya kayak aku lagi mau beraktivitas, terus kakak mungkin lihatnya kayak aku mengalami kesulitan gitu. Tapi tanya dulu, butuh bantuan nggak Kak gitu. Kalau misalnya disabilitasnya itu bilang, oh nggak makasih Kak, ya udah nggak usah di-push atau maksa gitu sih Kak. Paling nanti sisanya kakak tinggal kayak kenalan biasa aja, kayak halo namanya siapa bla 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 gitu, kayak basa-basi biasa kayak ngomong sama teman sebaya gitu. Paling ya itu, kalau misal mereka nggak butuh bantuan jangan dipaksakan, atau bahkan kakaknya sendiri juga jangan merasa sakit hati gitu, kayak ternyata disabilitas nggak butuh bantuan loh gitu. Ya itu kan mereka emang ingin bisa mandiri juga gitu, dan nggak selalu ingin menjadi reliable, beban ke orang lain gitu. Meskipun kakaknya nggak merasa kayak gitu, tapi ya kitanya kadang merasa kayak gitu.
Oh berarti kayak orang, maksudnya kayak penyandang disabilitas tuh emang kebanyakan agak, kalau membantu pasti menolak ya? Iya. Maksudnya kayak, mereka usaha biar Iya. bisa sendiri ya? Pantes. Berarti dari kita tuh cukup simpel aja nanyain kabar gimana gitu ya? Ya kayak ngomong ke teman sebaya aja. Soalnya kan pasti orang-orang biasa tuh kayak terkadang takut Iya. untuk mulai gitu loh. Iya. Takutnya itu lah kalau aku juga tipe yang pemikir itu lah, aku kalau ngomong nih bakal sakit hati nggak ya, ada gimana salah ngomong nggak ya, karena kan hal baru gitu loh Kak itu. Ya ngomong biasa aja sih Kak, kayak nanya-nanya siapa gitu. Itu aja. Ada nggak sih Kak, maaf, kayak hal sensitif yang nggak boleh dipertanyakan, dibahas sama penyandang disabilitas menurut Kakak? Hal sensitif paling apa ya, kayak ya mungkin itu sih kayak kesulitan kamu apa aja gitu, jangan sih. Nah, paling ya apa kayak misalnya juga kakak disabilitas gangguan penglihatan itu kalau mereka lagi jalan sendiri jangan langsung kayak pegang tangan mereka atau pundak mereka gitu, itu mereka biasanya akan kaget sih, pasti kaget kan karena mereka nggak bisa lihat gitu. Terus ya apa tuh namanya, paling ya itu tadi aku bilang, tanya dulu, halo Kak butuh bantuan nggak gitu. Tuh. Paling itu aja sih Kak. Oke, berarti kita aman-aman aja, santai aja sama Iya. mereka ya. Dan setiap disabilitas itu kan ada variasinya Kak. Nggak hanya fisik sama gangguan penglihatan, ada juga gangguan pendengaran atau tuli sebutannya. Nah itu kalau komunikasinya juga jangan kayak lempar kertas bola gitu, sampah gitu ke mereka. Emang ada Kak? Ada. Pernah teman tuli bilang kayak banyak yang manggilnya kayak gitu. Kayak Wajar banget. gitu, kayak emang kayak biasanya kalian di kelas gitu kan manggil teman kalian di depan atau di seberang kayak lempar kertas gitu kan. Jangan kayak gitu. Tepuk aja pundaknya gitu. Samperin, lari gitu, terus tepuk pundaknya gitu. Oh iya. Atau kalau misalnya punya kontaknya ya chat aja, WA gitu. Oke. Terus Kak, tadi aku dengar pas Kakak bilang Kakak diundang sama Denny Jansu kan ya. Mungkin bisa diceritain gimana pengalamannya Kak, karena kan itu keren banget tau Kak, karena sih kayak gimana awal kenapa Kakak bisa diundang, abis itu di sana gitu. Shocking, Ada plot fun fact? twist. Ada fun fact? Fun fact yang salaman pakai kaki itu sebenarnya adalah apa ya, lelucon belaka yang tidak direncanakan, maksudnya kayak nggak expect untuk viral gitu sebenarnya. Tapi itu Kakak ada emang ngerancanain nggak sih? Iya. Kayak, aku harus gini nih gitu. Iya itu. Nah ini fun fact-nya itu, jadi aku sama temanku admin ada namanya Pusat Layanan Disabilitas Brawijaya PLDUB. Nah adminnya nih nantangin, lo nanti kamu kalau wisuda Bani nggak salaman pakai kaki sama Pak Rektor? Bani lah, ngapa takut gitu. Ya udah, terus dia bilang oke, salaman ya oke, nanti dia bilang oke, aku rekam gitu. Oke, ya udah, pas wisuda giliran aku ke Pak Rektor, maju, terus aku bilang ke Pak Rektor, Pak izin salaman pakai kaki boleh gitu. Ya udah langsung lah. Iya. Udah deh itu langsung jadi cek terus adminnya bilang, "Nih aku udah upload." Oke, mantap. Terus besok paginya kayak, "Buset, ini notif kok meledak gitu." Banyak banget gitu kayak woi. Terus aku sama admin kayak, "Loh, kok viral?" Tapi viralnya tuh kebanyakan positif atau negatif Kak? Shock, kaget gitu kayak, "Woi, ada ya? Bani ya mahasiswa disabilitas pakai kaki gitu, salaman pakai kaki gitu, kayak Bani banget gitu." Ya. Tapi di kala itu Kakak sempet terpuruk nggak sih, kayak apa ya? Aku tuh kalau dengan hate comment tuh bahkan sempet kepikiran kayak ngapus IG, ngapus TikTok, gila aku takut. Enggak. Aku untungnya nggak pernah masa kayak gitu, karena kan aku juga punya kontenku sendiri, channelku gitu. Aku kan sudah menjalani channelku dari tahun 2018, jadi untuk mengalami hate comment gitu kayak udah biasa gitu. Jadi apalagi yang dengan artis dadakan kemarin ya biasa aja sih, kayak baca komentar kayak lucu kali. Jadi Kak slow aja Ya slow aja. Terus besok harinya tuh ya tuh langsung kayak dari satu ke studio lainnya tuh menghubungi gitu kayak, "Ini Kak boleh minta wawancaranya gitu, bla bla bla," gitu kayak, "Oh ya oke, boleh." Pertama dari Net, terus TV One, terus Trans TV, terus dari situ dah timnya Denny Sumargo kontak admin PLD-nya itu untuk minta nomorku gitu. Terus ya udah diundang ke podcastnya gitu. Terus pas di sana gimana Kak? Maksudnya kayak ceritain dong Kak, gimana Kakak di sana sampai awal sampai akhirnya sampai pulang gitu. Kepo deh Kak, kan terkenal nih Kak. Terus dadakan anjay. Aku ke Jakarta tuh sama teman-teman komunitas di Malang gitu ya. Komunitas gitu. Di Malang disabilitas gitu. Oh. Naik kereta kami bertiga,
temanku yang satu dia gangguan penglihatan tapi masih bisa lihat. Cuman dia lihatnya tuh kayak ada persentasenya gitu. Jadi itu sebutannya low vision gitu. Dia nggak bisa lihat total tapi ya ada batasnya gitu. Terus yang kedua ada sama temanku si Hoda. Ya pokoknya kami bertiga disabilitas jalan ke Jakarta sendirian naik kereta kayak, wih mantap sih. Kayak journey, it's a journey gitu, luar biasa. Terus pas ke Densunya itu kaget gitu. Disambutnya dia pakai kolor dan cuman pakai kaos oblong gitu. Ngundang kayak Iya, dia timnya rekam Densunya nyambut aku sama teman-temanku, terus aku ya salaman sama Densu, terus dia rekam sama timnya, terus dimasukin ke TikToknya Denny Sumargo gitu dengan dia pakai kolor. Mantap. Terus itu juga meledak lagi. Waduh. Terus sampai sana tuh gimana sih impression kakak di sana kayak wow atau gimana kayak jujur sebenarnya namanya aku sebelumnya nggak tahu siapa itu Denny Sumargo, aku nggak ngikutin kontennya, maaf ya. Ini Teman-temanku yang bilang kayak, loh kamu tuh diundang Denny Sumargo. Oh ya, siapa dia? Aku kayak gitu. Kamu tuh nggak tahu. Ya udah aku cari tahu kontennya. Oh oke. Ternyata dia pebasket. Okay. Jadi pas kakak dihubungin tuh kakak nggak tahu. Bener-bener nggak tahu. Iya, kayak kamu bilang kayak adminnya tuh yang bilang kayak, lo kamu mau diundang ke podcastnya Denny Sumargo. Oh iya, oke. Aku boleh gitu. Aku nggak tahu siapa Denny Sumargo. Nggak ada acceptnya. Oh my god. Nggak ada. Teman-temanku malah yang kayak, lo kamu diundang sama Denny Sumargo. Oh iya. Ya aku bilang iya aja gitu. Sedikit kakak. Terus temanku bilang kayak, lo ini kalau kamu diundang podcast di Jakarta, kamu dikit lagi diundang ke Close the Door gitu. Oh ya oke. Itu aku kayak oke aku tunggu aja. Kalau itu aku tahu gitu. Tapi aku ada sedikit kayak ya jelas ya kayak, kok aku nggak diundang sih sama Om Deddy gitu kayak. Tapi nggak diundang-undang, ya udah deh nggak apa-apa deh. Yang penting udah ke Denny Sumargo aja. Aku sama teman-temanku sudah bilang kayak, lo kapan kamu diundang ke Close the Door gitu. Pasti udah gini kayak udah positifnya diundang pasti. Iya, temanku bilang kayak gitu kayak tunggu aja loh, pasti ya kamu diundang ke Close the Door. Diundang nih pasti. Enggak diundang. Oke, enggak apa-apa. Terus pas di tempatnya Densu tuh gimana kayak udah aku fine biasa aja atau gimana? Ya, dianya geli sih, kayak ketawa-ketawa sendiri itu sebenarnya behind the scene-nya gitu, tapi banyak dikat aja. Aku kan ya kayak sekarang ini kan kayak bertingkah pakai kakiku gitu, kayak dia bilang kayak, kaki lu bisa diam gak gitu. Apa dia bilang, gua lucu, apa ketawa lihatnya gitu. Banyak dikat jadinya gitu. Tapi emang aku kan cara mengekspresikan diriku emang kayak gini gitu. Aku kayak gini, kayak ganti-ganti posisi gitu. Dia cuma liatin aku aja gitu kayak, terus dia ketawa gitu. Ngatur banget ya. Dia kayak baru pertama kali nih lihat gitu. Lucu kali. Ngatur banget. Terus di sana tuh suasana gimana kak? Siapa tahu keundang nih, aku kan siapa tahu. Kita nggak tahu tiba-tiba aku viral, habis kayak Arum datang, siap gitu. Gimana sih kak suasana di sana? Apakah humble, semua kayak terbuka atau kakak tuh mengalami kayak, aduh apa sih nih? Gitu? Humble kok, orangnya sangat humble, baik banget malahan juga. Apa tuh namanya? Aku sebenarnya kan kalau diundang kayak gitu nggak expect kayak mendapatkan sesuatu in return gitu kan. Tapi ya mereka Densu dan timnya juga ya sangat baik, humble, open. Warmth lah, hangat gitu, kehangatan gitu. Ya meskipun dengan tingkah laku mereka yang sangat konyol ya, dan goofy banget, kocak sekali satu tim itu. Tapi ya luar biasa mantap sih, suatu kehormatan. Berarti kakak terbilang di sana tuh senang aja ngelakuin ya gitu kan di sana. Jadi kayak nggak ada tekanan beban, kayak apa sih aku ngerasa nggak enak itu. Tapi kakak pernah nggak sih expect kakak tuh bakal viral, ngerti nggak sih kak? Nggak pernah. Kayak tiba-tiba banget kakak diundang gini-gini. Pernah nggak sih kakak merencanakan hal itu? Enggak, itu di luar dugaan, di luar prediksi. Aku nggak ada rencanain apa-apa. Pokoknya berawal dari iseng aja sama temanku yang admin ini gitu. Kayak sekarang aku menerima challenge dari dia dan aku melakukannya, dia rekam, upload ke sosial media, langsung boom gitu. Udah gitu. Tapi kalau aku, jadi kakak tuh kayak bakal tipe yang memperkenalkan diri aku biar aku terkenal. Undang aku bro, gitu loh kayak. Aku dalam hati sih kayak gitu. Dalam hati ya. Tapi aku tidak pingin kelihatan baik gitu. Damn, aku loh, seorang aku, undang dong gitu loh. Kalau aku jadi kakak sih gitu, aku dari awal udah kayak ngeplan, aku mau terkenal nih, gimana aja aku biar terkenal artis. Sebenarnya aku juga banyak diundang ke acara TV kayak Brownies gitu kan. Nah tapi masalahnya mereka tuh
dadakan banget. Mereka ngechatnya H-1 dan mereka mintanya aku datang ke sana ke studio besok siangnya banget. Besok siang banget nih, aku belum beli tiket, belum pesan apa-apa gitu, terus mereka nggak menyediakan akomodasi. Kalau Aku di Malang soalnya, dan mereka di Jakarta gitu. Kalau diundang-undang kayak gitu tuh emang bukan dari mereka ya yang gituin? Seharusnya kan dari mereka kan, nah tapi dari yang itu kemarin nggak dari mereka gitu, mereka nggak menyediakan gitu. Jadi kan ya susah juga gitu. Nah kalau dari tim Densu itu mereka sudah menghubungi aku kayak 3 minggu sebelum eksekusi perekaman gitu. Jadi mereka nanya kayak aku bisanya kapan, Densu bisanya kapan gitu. Jadi kan enak gitu ya planningnya gitu. Nah yang ini nih, udah 2 kali sih aku diundang ke studio TV gitu, tapi aku nggak bisa karena mereka kayak benar-benar mendadak banget gitu. Kira emang kalau diundang di TV tuh ya udah perencanaannya matang, habis itu emang dari ya TV gitu loh, kayak ngasih. Enggak. Nggak ada. Kecuali ya kayak berita gitu kan ya banyak reporter di setiap kota kan. Jadi ya bisa lewat online gitu lah, Zoom gitu. Yang lucu sih ya waktu di TV One kayak lewat Zoom, aku sebenarnya bisa dibilang grogi yang pakai banget gitu kayak waduh. Ini berita di TV One, aku kayak di kampus, perpustakaan kampus kayak aku malu banget. Terus ada temanku lagi di situ, kayak temanku rekam lagi. Kalau nggak ada temanku mungkin aku nggak grogi sih. Dia ada temanku kayak hahaha mampus kamu KL. Ya udah, oke lah. Aku kelihatan biasa aja, tapi aku dalam hati kayak aduh, kaki gua bisa diam lagi, aduh. Tapi selama Kak diundang-undang gitu tuh Kakak merasakan grogi gitu nggak? Maksudnya kayak di lain-lainnya bukan di TV One doang, cuma kayak ada sih grogi waktu sama Trans TV juga. Tapi ya karena sering jalannya waktu aku udah biasa di depan kamera, di banyak orang juga, pasti kayak ya udah sih. Ya, kayak aku anggap kayak pekerjaan aja gitu. Berarti sekarang tuh Kakak udah di detik slow aja kayak. Slow. Kapanpun tuh Kakak bisa langsung gitu ya. Jadi nggak ada grogi gitu. Tapi gimana sih tips Kakak? Maksudnya kayak aku pun jadi host gini tuh masih yang terbilang kayak, tuh aku nanti nge-host nih. Kalau aku jadi host beda cerita. Aku juga takut kok kalau jadi host kok. Karena kan jadi host itu bilangnya kayak kita harus mencairkan suasana, membawakan semuanya. Jelas itu gue. Itu aku bisa merasakan. Aku dipaksa terus Kak. Bisa oknumnya di sana Kak. Selalu bisa diam. Harus selalu diajarkan bisa cairin aja ya, cair maksudmu. Tapi ada nggak sih Kak tips ke para penonton gitu gimana biar nggak deg-degan gitu, maksudnya kayak menurut aku hal normal cuman deg-degan, cuman kayak gimana sih tipsnya lebih kayak is normal guys, biasain aja. Karena temanku kebanyakan gitu udah aduh gimana ya Rum gitu, banyak banget temanku yang masih takut bahkan presentasi tuh maksudnya kayak aduh aku presentasi gitu loh, kayak ya gimana sih tipsnya Kak? Aku juga tipe yang grogi sih sebenarnya. Bahkan sampai sekarang pun yang bisa jam terbangku untuk jadi MC dan pembicara juga ada banyak, masih grogi kok. Tapi aku atasnya tuh dengan latihan sebelumnya gitu. Aku kalau misalnya aku jadi MC, aku menyiapkan cue card. Aku kayak aku mau ngomong apa ya. Aku tuh bukan tipe orang yang bisa spontan, apa yang ada di pikiranku tuh aku langsung ngomong. Jadi aku selalu menyiapkan dulu malamnya, esoknya, kemarinnya gitu. Aku gitu kan juga. Kayak, aku mau ngomong gini, kalau aku ngetik gitu, aku mempersiapkan cue dan lain-lain, aku malah lancar gitu, kayak lancar banget gitu. Dia karena kalau dibandingkan saat itu juga langsung ngomong kayak nggak bisa blank aku langsung gitu. Jadi ya tipsnya untuk kalian yang seperti aku gitu ya, mempersiapkan apa yang akan kalian bicarakan gitu. Ya nggak keseluruhannya, kayak intinya aja gitu, kayak aku mau ngomong ini nih besok gitu, kayak oke, catat terus ya latihan lah ngomong di depan kamera misalnya, anggaplah itu audience, live audience atau depan cermin juga. Itu sih biasanya. Ya, dan aku juga gitu kayak mempersiapkan sebelumnya biar ya udah kita tertata, tinggal besok tuh anggapannya kita udah siap, biasanya tinggal praktek apa yang kita udah siapin. Iya, betul. Itu tipsnya dari aku dan Kak Elo. Itu sama aja sih Kak. Berarti kebanyakan emang kayak gitu ya. Sepertinya sih ya, yang depan public speaking gitu. Ya biar lancar. Oke, mungkin kasih ya Kak udah ngomong-ngomong kayak gini. Mantap. Nanti tinggal dikat aja yang bagian mantapnya. Udah guys, apalagi aku harus ngomongin kalian bisa nggak bantu? Banyak. Dari kalian di belakang layar ada yang mau bertanya nggak? Saya. Apa? Langsung jatuh ke Elo. Silakan. Di tahun 2025 ini kan banyak teknologi yang sudah berkembang dan maju. Nah, pertanyaan saya,
Apa peran teknologi dalam mendukung kehidupan disabilitas? Wow. Gede nggak sih dampaknya Kak? Dia dampaknya sebenarnya sangat gede ya, khususnya untuk teman-teman yang disabilitas gangguan sensorik kayak penglihatan sama pendengaran gitu. Kalau penglihatan kan di HP zaman sekarang itu semuanya itu sudah ada yang namanya screen reader atau pembaca layar. Bahkan di HP teman-teman pun juga sudah ada gitu kalau teman-teman aktifkan gitu. Itu membantu mereka untuk chatting, bahkan main IG, TikTok dan lain-lain itu mereka akan tahu gitu. Selama itu di video kalian itu ada teks, itu mereka akan langsung dibacakan oleh pembaca layar itu. Untuk teman-teman gangguan pendengaran atau tuli itu ada AI yang bisa langsung menerjemahkan gerakan bibir ke bahasa isyarat atau ke bentuk teks gitu. Atau bahkan dengan AI lainnya juga yang bisa langsung membuatkan alat bantu untuk teman-teman tuli dan netra. Sebenarnya lebih bantu untuk mereka sih yang sensorik gitu, untuk teknologi gitu. Untuk aku sendiri, untuk aku sih palingan biasa sih aku sebenarnya. Nggak begitu nggak begitu terbantu sih dengan adanya AI dan lain-lain, tapi aku jarang pakai AI sih sebenarnya. Paling selain ChatGPT dan Gemini untuk kayak tolong terjemahkan ini, meskipun aku bisa bahasa Inggris tapi aku juga Iya, takut salah Kak. Aku juga Kak sekarang. sama kayak misalnya lagi baca jurnal males gitu kayak tolong carikan jurnal ini, aku males banget. Itu aja sih. Kakak sendiri tuh ada sosok panutan yang kayak memotivasi sampai Iya, sekarang. jadi idola kita ada Kak. Kayak dia tuh memacu kakak mulai dari awal tuh ada nggak sih? Kalau kamu apa kan? Ini. Makasih loh. Ada interaksi. Tadi Kak. Mamaku sih yang selalu mendorong aku untuk bisa bangkit gitu. Itu kalau untuk keluarga ya. Kalau untuk di lingkungan pertemanan itu aku punya cutting di kampus gitu. Dia disabilitas juga tapi disabilitas kursi roda. Dia sebenarnya anaknya lebih pemalu sih daripada aku sih. Tapi dia aktif di organisasi kepanitiaan, terus BEM, EM gitu di kampus gitu. Dia kayak keren. Terus saat ini dia juga udah kerja di perusahaan Google Jepang juga. Terima kasih ya Kak. Udah Terima kasih datang, kembali. ngasih pengalaman kakak, kisah kakak. Oh ya, dan juga aku makasih banyak kepada Sriwijaya dan Holy Land atas support dan dukungannya. Makasih juga kepada Kak Elo yang udah ngasih inspirasi kepada kita, motivasi juga kepada teman-teman disabilitas di luar sana. Dan aku harap juga dari podcast ini kita semua dapat saling menghargai satu sama lain. Walaupun ada perbedaan, tapi itu nggak memungkinkan ada perbedaan, kita sama semua. Dan aku juga nitip pesan kepada kalian semua yang teman-teman penyandang disabilitas, kalian tuh kuat, kalian hebat, nggak usah takut. Kalian kalau kata aku, tunjukkan diri kalian, karena dari kalian menunjukkan itu poin plus kalian pasti akan dilihat, karena kalian tuh keren guys. Mungkin itu tadi, masih banyak kayak lo udah datang ke sini ngasih inspirasi. Mungkin tadi sekian podcast dari kami. Tetap ikuti channel Pasti Badung semua, follow up kami, lihat episode-episode berikutnya yang seru, oke? See you next time. Bye. Bye.